Halo teman-teman, kembali ke YouTube channel Kura-Kura Jepang. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara berangkat ke Jepang. 1. Bisa lewat visa turis. 2. Bisa lewat visa pelajar. 3. Bisa lewat visa magang. 4. Bisa lewat visa kerja. 5. Bisa lewat visa keluarga. 6. Bisa lewat jalur menikah dengan orang Jepang. Dan masih banyak lainnya. Di video kali ini saya akan membahas ke-6 cara tersebut. 1. Kalian berangkat dengan visa turis. Mungkin ini yang paling mudah ya. Visa turis hanya memerlukan paspor dan visa kunjungan. Mungkin ini yang paling mudah ya, visa turis. Tapi mudah juga kalian harus punya duit ya. Sekitar 20 jutaan lah minimal. Yang kedua, lewat jalur visa pelajar. Di dalam visa pelajar ada 2 jalur juga. 1. Dana pribadi. 2. Dana beasiswa. Alur dana beasiswa, kalian harus mendaftar atau cari infonya ke website Membuka Gakusho. Di Google ya, cari ya website Membuka Gakusho. Itu berisi tentang informasi dan cara pendaftaran untuk beasiswa ke Jepang. Silahkan cari di Google ya. Di beasiswa kuliah di Jepang biasanya uang jajan, tiket pesawat, apartemen, dan SPP-nya gratis ya selama kuliah di Jepang. Tapi sangat sulit loh meraih beasiswa untuk belajar di Jepang karena seleksinya ribuan ya orang yang mendaftar. Ada seleksi dokumen, seleksi tulis, seleksi wawancara ya, banyak juga seleksinya dan sangat sulit pokoknya. Yang kedua, jalur pribadi. Jalur pribadi, kalian kalau ingin belajar di Jepang atau kuliah di Jepang biasanya awal-awal harus Nihongo Gakko dulu, bukan langsung kuliah atau Seimon Gakko. Untuk pergi ke Jepang untuk kuliah, jalur studi dana pribadi memerlukan uang sekitar 120 jutaan kurang lebih. Yang 120 jutaan ini biasanya biaya proses selama di Indonesia semuanya ya. Selama proses di Indonesia, biaya apartemen selama 1 bulan Anda tinggal di Jepang, biaya 6 bulan SPP Nihongo Gakko ya, atau sekolah bahasa Jepang di Jepang. Nah, setelah Anda 6 bulan, lalu Anda harus bayar SPP lagi 6 bulannya ya. Sekarang nggak tahu itu berapa mang ya setiap 6 bulannya. Dulu sekitar 40 mang lah 6 bulan. Dan kalian harus bayar juga ya. Tiap bulannya apartemennya sekitar 4 mangan lah 1 orang. Nah, setelah
Anda lulus Nihongo Gakko atau sekolah bahasa Jepang, kalian punya pilihan mau pulang ke Indonesia, mau lanjut ke Senmon Gakko atau Daigaku. Kalian pilih ya. Nah, lanjut ke jalur ketiga, yaitu jalur magang. Jalur magang, kalian harus daftar ke LPK ya, yang menyalurkan magang ke Jepang. Jalur magang bisa disebut Kishusei, Kenshusei ya teman-teman. Biasanya jalur magang ini banyak tahapnya juga ya. Tahap pertama ya sama, harus belajar bahasa Jepang Minano Nihongo 1, Minano Nihongo 2. Biasanya untuk magang ke Jepang memerlukan biaya sekitar antara 25 jutaan sampai 35 jutaan lah kira-kira. Tidak tahu ya, banyak juga tempat yang atau LPK yang ini apa sih, peragam Ramadan juga biayanya. Biasanya segitulah, antara 25 sampai 35 jutaan. Di magang ini kalian juga banyak ya jurusannya, antara perkebunan, antara peternakan, antara gemba atau konstruksi, pengelasan, banyak deh pokoknya. Yang paling enak mungkin di peternakan ya gajinya. Saran saya ya di peternakan atau di perkebunan sih yang paling enak gajinya. Kalau yang nggak paling enak itu di gemba ya biasanya, di konstruksi. Karena kerjanya luar biasa sih. Dan gajinya juga paling kecil lah. Kalau di gemba sistemnya kalian kalau ada job ya kerja, kalau nggak ada job ya nganggur. Kalau di gemba biasanya kata teman-teman saya sih begitu. Pokoknya gemba yang paling sedih lah pokoknya. Dan ada juga ya jalur magang perikanan gitu yang di laut gitu. Yang di laut juga kerjanya taiheng sih, sulit, melelahkan. Tapi enaknya di laut ya kalian enak sih, kerjanya tetap gitu, ada job terus. Tapi saran saya mending di perkebunan atau di peternakan ya, kalau ingin magang ke Jepang. Saran saya situ. Nah, lanjut ke tahap atau jalur keempat ya, yaitu visa kerja. Di visa kerja ini yang paling enak ya, kalau visa kerja bisa panjang gitu lagi di Jepang kalau visa kerja ya. Tapi visa kerja sangat sulit ya, harus memiliki sertifikat skill ya teman-teman. Yang sulit deh kalau visa kerja. Dan jarang sekali ya LPK yang menyediakan visa kerja itu. Sangat sulit deh. Tapi enak juga sih visa kerja. Bisa lama-lama di Jepang ya kerja. Nah, yang kelima, jalur visa keluarga. Jalur visa keluarga biasanya keluarga yang di Jepang, keluarga kalian yang di Jepang mempunyai visa permanen atau visa kerja atau visa yang keluarga Anda yang menikah dengan orang Jepang gitulah. Maka kalian bisa diundang lewat jalur visa kerja. Di jalur visa kerja biasanya kalian cuma bisa 18 jam per minggu ya kerjanya ya. Jadi dibatasi gitu loh. Nggak bisa panjang-panjang kerjanya. Biasanya satu minggu itu 18 jam ya kalau untuk visa kerja. Lalu lanjut ke
jalur keenam ya, yaitu jalur menikah dengan orang Jepang. Ya mungkin ini juga jalur yang sangat enak ya. Kalau kalian rezekinya, jodohnya orang Jepang ya. Tapi jalur ini juga tidak langsung semata-mata kalian dapat permanent resident atau tinggal tetap di Jepang ya. Kalian harus melalui tahap perpanjangan visa 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Terus visa permanennya bisa diajukan. Atau bisa juga lewat pengacara. Kalau kalian membayar ranking 3 tahun atau sekitar 5 tahun berturut-turut tanpa henti bayar rankingnya, kalian menyewa pengacara lalu mengajukan permanent resident, mungkin bisa cepat ya jadi permanent resident ya. Mungkin itu saja ya video dari saya. Semoga video saya bermanfaat ya. Jika ada kekurangan mohon maaf ya. Jika ada saran atau masukan silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton channel YouTube Kura-Kura Japan ya teman-teman. Silakan like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.